Nah, teman-teman sekalian yang pengen mau beli mobil bekas dengan harga sekitar 100 juta atau mungkin 100 juta ke bawah, tapi pengen mobil yang keren ya, SUV keren, nah ini bisa menjadi salah satu alternatif ya, karena ini di pasaran harganya mulai ya kurang lebih 100 juta tergantung tipe ya. Ada yang tipe bensin, ada yang tipe solar ya, biasanya yang solar lebih mahal harganya. Nah ini dengan harga 100 jutaan sudah membuat mobil yang keren ini. Kenapa saya katakan keren? Coba nanti kita review ya. Kenapa alasan mobil ini bisa dibilang keren dengan harga 100 jutaan. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat sore. Ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita ada di segmen review mobil. Mobil apa yang kita review? Nah, oke, tapi sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe. Kalau perlu nyalakan loncengnya agar kita dapat review mobil-mobil keren berikutnya. Nah, teman-teman semua, mobil yang akan kita review adalah mobil Amerika gitu ya. Karena ini adalah brand Chevrolet Captiva diesel ya, diesel 2000 cc. Ini tahun 2009. Oke, kita nikmati luarnya dulu. Yang saya suka dari model ini secara keseluruhan, ini maco gitu ya, keren. Ini memang mobil didesain sebagai pesaing berat, jadi ya SUV sejenis semacam Fortuner, kemudian Pajero. Nah ini sekelas. Jadi mobil ini adalah milik atau ownernya adalah Dr. Ahmad ya, owner Solo Khitan. Nanti monggo yang mau Khitan bisa klik link di bawah, nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, jadi memang beliau itu suka mobil-mobil yang apa namanya, bedani ya. Bedani itu maksudnya tidak banyak di pasaran ya. Chevrolet Captiva. Nah, dari depan kita lihat ini lampunya ini sudah pakai kayak proyektor ya, tapi dia masih pakai bolam biasa. Nah kalau mau lebih keren ini bisa dimodif dengan diganti dengan modif LED. Ini kemudian ini lampu kabut ya. Nah, sudah keren lampu depannya. Ini dengan grill seperti ini. Ini untuk angin-anginnya sempit ya, kecil. Ini sama ini aja. Jadi lubang angin-anginnya kecil, tapi dilihat dari depan cakep ya. Nah, untuk lampu belakang ini masih menggunakan bolam biasa, bolam. Oke. Bolam. Oke, secara kelas ya, mobil ini memang didesain sebagai pesaingnya Pajero atau Fortuner. Jadi baik secara desain, kemudian kemampuan, kemudian fitur, harga itu hampir sama dengan Fortuner, kemudian Pajero, yang mobil-mobil yang sekelas ya. Namun ini harga bekasnya jauh lebih murah dibanding mereka ya. Fortuner katakanlah
atau Pajero itu harganya bisa sampai 250 juta ke atas. Nah, namun ini dengan harga yang 100 jutaan itu sudah dapat mobil yang sekelas atau sama bahkan performanya dibanding dengan ya itu mobil-mobil brand Jepang yang saya sebut tadi. Nah, untuk material bodi jelas ini bukan mobil kaleng-kaleng ya. Jadi memang kondisinya masih kuat ya. Lebih tebal platnya. Ya. Apalagi ini dalam kondisi baik, ini masih cat orinya belum. Nah, ini apalagi ini yang belakang ini kandel banget, ini tebal banget ini. Ya, bisa didengarkan ya. Nah, ini masih cat ori warna merah. Nah, ini juga member dari komunitas Captiva Indonesia ya. Yang lebih kelihatan maco lagi ini knalpotnya double ya, 2. Nah, ini kanan kiri, ini bukan sekedar hiasan ya. Ini aktif semuanya. Ini hitamnya. Biasa pakai solar ya. Jadi knalpot 2 itu otomatis, bukan otomatis tapi fungsi semua. Jadi bukan sekedar pemanis atau pajangan aja. Nah, salah satu juga kelebihan dari mobil ini adalah sasisnya dibekali sasis monocoque ya. Jadi sasisnya itu menyatu dengan bodi, jadi otomatis lebih rigid, lebih kuat, jadi dinaikin juga lebih nyaman. Kemudian untuk suspensinya dia dibekali dengan suspensi mandiri di tiap bannya. Jadi ketika goncang-goncang otomatis dia lebih stabil. Jadi mobil itu nggak terlalu begitu banyak goyang. Kemudian ada lagi namanya fitur yang belakang ini, jadi anti mendelep. Jadi ketika bebannya banyak dia otomatis menyesuaikan, diatur bebannya, jadi mobil itu tidak pernah dongak ya, jadi tetap aja posisinya sejajar begini. Ini fitur yang mungkin tidak akan ditemukan di pesaing-pesaingnya walaupun dengan harga yang lebih mahal. Untuk kaki-kaki dia sudah menggunakan ring 16 ya, walaupun sebenarnya masih kurang cakep ya, namun ini ring bawahnya ring 16. Jadi kalau mau cakep bisa di-upgrade ringnya ke ring 17 atau yang lebih besar, jadi kelihatan lebih maco lagi. Ini ring bawah orinya ring 17. Untuk bagian atas ini roof track ya, ini sudah modifan, jadi bawahnya mesti nggak ada ya, cuma ini aja. Ini kemudian ditambahkan ini, nah, ditambah, jadi kesannya menambah maco, menambah gagah mobil. Ini aksesoris tambahan. Kemudian kita masuk ke interior ya. Oke, ini dari pintu bahannya tentu berkelas, ini kulit ya, bahannya kulit. Ini nyaman banget dipegang, empuk. Ini pengaturan power window, ini untuk pengancing pintu ya. Ini otomatis, nanti kalau mesin nyala bisa ditutup, ini nggak bisa ini. Oke, kemudian kita masuk ke kemudi. Ini kemudinya kesannya mewah ya. Di sini ada pengaturan power sync mode. Ini sepertinya untuk audio ya, pengaturannya di sini ada. Kemudian dengan segala fitur canggih ya. Ini untuk lampu depan itu otomatis nyala ketika jalannya sudah mulai gelap. Kemudian lampu kabin juga otomatis meredup, bisa otomatis ya. Ini transmisinya otomatis ya. Bisa juga dibuat manual ya, ditambah dikurangi sendiri, namun tetap aja manualnya mobil matic beda dengan manualnya mobil manual ya. Ini kemudian bahan joknya bahan jok kulit asli, ini bawaan pabriknya dari Chevrolet, produk dari Chevrolet Daewoo. Nah, kemudian ini bagian dashboard, ini bahan materialnya juga sangat eksklusif ya, buat
kemudian double din, ini hazard. Ini pengaturan audio di sini. Ini konsumsi BBM, ini BBM tinggal berapa kilo lagi estimasinya. Terus ada lagi timer sudah berapa jam mengendarai gitu loh. Oh, bisa. Nah, ini kan ada di sini displaynya. Nah, ini mana jenengan temukan di mobil merek sebelah dengan harga yang lebih mahal ya? Nggak ada ini. Oh, ini. Pengaturannya juga serba otomatis, digital semua. Unitnya udah Oh ya, ini head unitnya sudah ganti bahan orinya, double din. Nah, jadi di pengaturan AC ini bisa dibuat otomatis, jadi menyesuaikan suhu ya. Ya, ini untuk bagian tengah ya. Ada untuk cup 2 biji ya, bisa tempat cup. Kemudian ini untuk sandaran tangan ya, untuk pengemudi saat mengemudi. Oke, coba kita masuk ke baris kedua ya. Ya, ini bagian baris kedua. Ini door trimnya keren, bukan mobil abal-abal ya, bukan mobil kaleng-kaleng. Ini maaf, ada barang belum dikeluarkan. Untuk double blowernya ini yang di tengah mana ini ya? Oh, nggak ada ya. Berarti double blowernya di belakang ada, ini di belakang ada double blower samping. Nah, ini jadinya kursinya 3 baris, lumayan longgar. Nah, ini jok paling belakang ya, kalau ditekuk gini nanti bisa sejajar. Nah, jadi bisa muat barang lebih banyak. Nah, di sebelah sini ada double door AC untuk kursi garis paling belakang. Jadi kelebihannya nanti kalau dipakai misalkan penumpang penuh, ini tetap nyaman yang paling belakang. Oke. Jadi ini memang mobil SUV untuk keluarga. Sampai kursi paling belakang itu masih longgar jaraknya, mesinnya masih nyaman. Ini untuk panel speedometernya. Nah, sekarang kita coba cek mesinnya. Ini kapnya sudah pakai hidrolis. Nah, hidrolis ya, jadi ya nggak repot-repot perlu megangi. Ini mesin dieselnya 2000 cc. Untuk spek teknis detailnya saya nggak begitu hafal ini, tapi ini 2000 cc turbo ya, turbo. Oh, ini akinya gede banget ini. Berapa ampere ini? 60 ampere lebih sepertinya, ini malah 70 ya, ini besar banget. Ini sudah di modif grounding ini. Ini ada modif grounding, jadi lebih infonya sih kalau di modif begini lebih apa namanya, tenaganya lebih baik, elektrikanya lebih bagus, lebih aman juga. Ini modif ya, bukan asli. Tapi masih bersih mesinnya. Nah, ini sekarang coba kita masuk ke dalam ya, malah merasakan suasana di kabin. Ini kabelnya serasa mewah ya, longgar ya, bukan mobil kaleng-kaleng. Jadi kalau Anda pernah menggunakan ini, nanti ketika Anda menggunakan mobil-mobil brand Jepang dengan harga yang sama, katakanlah harga 100 jutaan, itu seperti mobil, enggak saya sebut merek ya, mobil sejuta umat dengan harga 100 jutaan itu mungkin tahun 2012, maka akan kelihatan apa namanya, kebanting sekali fiturnya ya, dari segi kenyamanan, kemudian fitur-fitur di apa namanya, mesin dan lain sebagainya. Jadi nanti akan sangat mencolok perbedaannya. Ini memang mobil ya kelasnya lebih mewah ya, dengan harga lebih murah
Dengan harga 100 juta sudah dapat mobil yang super keren menurut saya. Oke, sekarang kita coba jalan ya. Nah, ini memang performa mesinnya ini tarikannya masih jas walaupun dia 2000 cc diesel ya, namun terasa sekali tarikannya. Nah ini, nah begini, nah jadi dia nyaman memang. Kabinnya relatif kedap. Oke, kabinnya relatif kedap. Jalan mundur ya. Ini kita coba test drive-nya dekat-dekat aja. Ya, dengarkan suara merdu mesin dieselnya. Ya, jadi khas ya, mesin diesel itu khas suaranya. Nah itu teman-teman sekalian, semoga menjadi alternatif atau pilihan bagi Anda menambah referensi mobil harga 100 jutaan namun dengan fitur yang melimpah, keren ya, dan sudah dapat SUV canggih ya, sekelas mobil sebelah yang harganya bisa sampai 200 jutaan. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya yang semakin keren lagi. Wassalamualaikum.